Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Murni Hermawati Sitanggang, selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 46, serta teman-teman yang saya cintai. Saya, Dinda Putri Lestari dengan NIM 2317 1020 1032. Saya Muhammad Tegar Bayu Putri Wahyudi dengan NIM 2317 1020 1020. Saya Akmal Maulana Nur dengan NIM 2317 1020 1098. Saya Fatimah Wulandari dengan NIM 2319 1040 1013. Saya Fatul Afifah dengan NIM 2319 1040 1024. Disintegrasi adalah keadaan yang tidak satu padu yang menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan serta dapat menimbulkan perpecahan. Disintegrasi nasional merupakan terganggunya suatu kesatuan dan solidaritas dalam suatu kelompok masyarakat. Minggu 11 Februari hingga Senin 12 Februari terjadi aksi pembakaran kantor distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Timur. Aksi ini terjadi karena adanya informasi hoax yang menyatakan jika logistik di Baya Biru akan dialihkan ke distrik Aridide. Informasi tersebut kemudian membuat sejumlah warga kecewa. Masyarakat kecewa, mereka marah karena kita hari ini rencana penggeseran logistik pemilu. Karena seperti ada informasi seperti itu, marahlah masyarakat di sana sehingga membakar kantor distrik. Kata Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani kepada detik.com. Massa yang kecewa dengan informasi tersebut melakukan aksi pembakaran dan pembongkaran sejumlah kotak suara pemilihan umum 2024 yang ada di kantor distrik Baya Biru yang berujung rusaknya 125 kotak suara. Belum diketahui pasti siapa provokator di balik aksi ini, namun Kapolres Paniai Ajun Komisaris Besar Abdul Syukur Felani mengungkapkan pihaknya tengah mengusut tuntas sejumlah pihak yang melakukan provokasi, pembakaran, dan rusaknya kotak suara pemilihan umum 2024. Abdus menceritakan hal serupa juga terjadi di Sikmuye pada pertigaan arah ke kampung Keniapa. Tiba-tiba speed yang ditumpangi oleh rombongan keempat PP tersebut langsung berbelok ke arah kiri menuju jembatan Keniapa. Sedangkan iring-iringan speed yang membawa logistik tetap lurus menuju di Sikmuye. Setelah tiba di pelabuhan di Sikmuye, barulah diketahui bahwa speed yang membawa ketua PPD dan 3 PPD yang lainnya belum tiba di pelabuhan di Sikmuye, sehingga oleh ketua PAN di Sikmuye bersama rombongan pengantar logistik yang lainnya menunggu sekitar 2 jam, tetapi tidak muncul. Akhirnya disepakati bahwa logistik Muye dibawa kembali ke kampung Enarotali. Kaitannya antar aksi anarkis warga Paniai jelang pemilu 2024 kaitan dengan integrasi politik yang kurang kuat atau bahkan terganggu. Terkait dengan perbuatan melanggar hukum warga Paniai menjelang pemilu 2024, jika terjadi disintegrasi politik, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perselisihan atau konflik yang mendalam di masyarakat mengenai proses politik, kebijakan pemerintah, ataupun pemilu. Tindakan anarkis ini mungkin juga menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem politik saat ini, yang mungkin juga menunjukkan perlunya integrasi politik untuk menjaga stabilitas dan ikatan sosial. Hal ini bisa terjadi karena adanya suasana politik yang tidak kondusif dan tidak sehat, ditambah era digitalisasi yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau hoax mengenai pemilu, kandidat, atau isu-isu politik yang dapat memperkeruh suasana dan memicu kekerasan. Ketegangan politik yang tinggi atau persaingan yang sengit antar kandidat atau partai politik juga dapat menciptakan suasana yang memicu konflik di masyarakat karena adanya pihak yang mengatakan bahwa semua ini terjadi karena masyarakat yang salah paham dan termakan isu. Menambahkan, pembakaran yang terjadi pada hari Minggu 11 Februari 2024 tersebut diduga karena massa kecewa dengan pemindahan TPS ke distrik lain. Warga menjadi kecewa hingga tersulut emosi. Warga pun melampiaskan amarahnya dengan membakar kantor distrik Baya Biru. Konflik terkait pembakaran distrik Baya Biru di Paniai, Papua diselesaikan dengan cara aparat kepolisian akan menambah pengawasan dan keamanan yang ketat di daerah tersebut yang rawan konflik untuk mewaspadai agar tidak terjadi hal yang terulang. Dan hal ini diberlakukan tidak hanya untuk
Kabupaten Paniai, namun juga dilakukan di 2 distrik lainnya, seperti Distrik Kebo dan Distrik Yagai. Upaya untuk mengantisipasi berita hoaks, aparat yang bertugas sebelumnya diharapkan bisa memberi informasi yang jelas kepada masyarakat untuk menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan. Sinergitas aparat dengan masyarakat adalah fokus utama dalam permasalahan penyelesaian hal ini, karena masyarakat memiliki peran utama untuk menangani dalam memilih berita hoaks. Bisa dipastikan kembali upaya tidak bisa menimbulkan aksi anarkis dan berujung perpecahan. Tindakan anarkis yang terjadi di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua menjelang pemilu 2024 merupakan indikasi dari disintegrasi politik yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem politik saat ini. Untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang, memang diperlukan peningkatan terhadap pengawasan dan juga keamanan oleh aparat kepolisian setempat. Adapun juga upaya antisipasi terhadap berita hoaks dengan memberikan instruksi yang jelas kepada masyarakat.